akhir dari September ya. Ini apa yang bisa kita coba konklusikan, walaupun belum ya, baru terakhir tuh besok di perdagangan besok 30 September. Tapi yang menarik sebenarnya apa di perdagangan IHSG sepanjang hari ini, Bram? Ya, betul sekali. Andai kita bicara terakhir akhir dari bulan September, tentunya seluruh pelaku pasar mengharapkan ini juga akhir dari koreksi IHSG yang nampaknya juga cukup menghinggapi perjalanan IHSG di bulan September ini, Maria. Tapi andai kita perhatikan perjalanan IHSG di hari ini saja, nampaknya IHSG juga cukup galau begitu ya di awal perdagangan di sesi pertama. IHSG terlihat cukup semarak dengan dibuka menguat hingga highest levelnya di 7.135 poin. Tapi andai kita melihat sebentar saja, Maria, langsung IHSG juga berbalik arah ke zona merah, bahkan titik terendahnya ada di 7.023 poin, meninggalkan level 7.100-nya. Ini juga yang perlu dicermati oleh para pelaku pasar, apakah memang nantinya begitu ya akan wait and see juga seperti para pelaku pasar kebanyakan melihat hawkish-nya The Fed, atau justru bisa melihat peluang dikoreksinya IHSG pada hari ini, Maria. Oke, kalau dilihat secara teknikal, kalau dia tadi kan dari sisi transaksi juga nggak rame gitu ya, masih justru cenderung sepi ya. Kalau kita lihat IHSG secara teknikal kemarin, padahal sebenarnya Bram juga yang sempat mention ya, bahwa MA5 dan MA20 sudah menyentuh dead cross dan konfirmasi pelemahan juga terjadi, dan terjadi benar hari ini begitu ya. Nah sekarang kalau dilihat diteropong lagi agak panjang nih, Bram, seperti apa, Bram? Ya, betul sekali, Maria. Andai kita lihat IHSG secara teknikal sebetulnya masih kurang lebih sama saja begitu ya dengan hari kemarin. Andai kita melihat juga lebih jauh lagi untuk garis MA5, MA20, MA200-nya bahkan. Kalau kita lihat memang hanya aman di MA200-nya yang agak masih jauh. Tapi panjang berarti ya. Ya, betul sekali. Setelah menyentuh dead cross, IHSG juga cenderung sepi begitu, ataupun transaksi yang terjadi juga cukup sepi dan lebih rawan terkoreksi, Maria. Tapi andai kita lihat secara Bollinger Band, indikator yang mana melihat support dan juga resist IHSG di hari ini, nampaknya juga IHSG betul sekali begitu ya di angka krusialnya di angka 7.000-an ini yang menentukan IHSG akankah lanjut lagi untuk menguat atau justru akan terbenam dan juga menyentuh level 6.000-nya. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Tapi andai kita lihat juga indikator begitu ya di RSI-nya, ataupun kita lihat juga bagaimana akankah memang IHSG ini mengalami tekanan beli lagi atau justru mengalami tekanan jual. Dan ternyata kalau kita lihat dari indikatornya di RSI ini, memang ya IHSG masih cenderung terdapat tekanan jual yang cukup tinggi, Maria. Makanya kita tunggu di saat begitu ya tekanan jual yang cukup tinggi datang. Sebetulnya pilihannya ada dua, akankah terus berlanjut atau justru ini juga bisa dilihat peluang begitu oleh para pelaku pasar untuk IHSG di sana nanti rebound begitu, bisa mengambil cuan yang lebih besar. Karena kita tahu ya bahwa kemarin indeks juga sempat melajunya juga kencang, beberapa saham-saham juga naiknya cukup signifikan begitu ya. Apakah ini justru malah peluang begitu ya untuk melirik lagi saham-saham potensial di harga-harga yang cukup baik gitu ya, cukup kece. Kita lihat lebih dalam mungkin apa saja background-nya nih sehingga memang tekanannya masih akan terus berlanjut nih untuk indeks di market kita atau IHSG. Ya, kalau kita perhatikan secara sentimennya begitu, Maria, sebetulnya masih sama saja di saat kalau kita lihat juga, kita amati juga beberapa pekan kemarin begitu ya, di saat The Fed juga terlihat makin hawkish dengan menaikkan 75 basis point dan membuat suku bunga dari Amerika Serikat 3 hingga 3,25%. Saat ini juga membuat pasar juga cenderung khawatir, Maria. Apalagi andai kita lihat nada-nada dari Jerome Powell juga sebetulnya dengan target yang 2% itu juga membuat pasar makin yakin lagi bahwa pertemuan The Fed selanjutnya akan dinaikkan lagi 75 basis point atau mungkin lebih tinggi lagi. Dan juga dengan adanya target yang cukup rendah begitu dari inflasi Amerika di 2% ini, pastinya juga para pelaku pasar melihat ini adalah suatu sentimen negatif dalam jangka panjang. Bukan hanya hingga akhir tahun 2022 ini, tapi juga kita lihat juga hingga 2023 nanti ataupun di tahun depan. Lalu Anda melihat juga ataupun mengamati di mana dari pemerintah kita juga kita lihat begitu ya bagaimana kebijakannya. Justru Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, melihat nada-nada positif begitu di saat kuartal 3 nanti ataupun PDB kuartal 3 nanti. Pihaknya ataupun Sri Mulyani ini melihat gitu, lebih bagus daripada kuartal sebelumnya, bahkan hingga di atas 5% atau justru 6%. Nah, ini yang perlu dicermati juga oleh para pelaku pasar. Sebetulnya jangan sampai ketinggalan juga begitu ya. Apabila nanti juga di indeks juga ada momentum untuk rebound, walaupun kita tidak tahu hanya sementara ataupun secara jangka panjang dengan pemulihan ekonomi RI yang sebetulnya juga bisa dinilai cukup baik. Ini yang perlu diwanti-wanti karena juga sebetulnya nada-nada negatif juga masih ada. Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa 2023 adalah tahun yang cukup menantang juga.
ketidakpastian yang juga masih ada begitu ya hingga 2023 nanti. Nah, ini cukup menarik kita perhatikan bersama. Resesi mungkin saja terjadi begitu ya di 2023, dan menarik kalau kita memang mundur begitu ya, bahwa terakhir keuangan kita atau mungkin pertumbuhan ekonomi kita ini mencapai 5,44. Nah, jadi sekarang optimismenya ada di 5,5 sampai 6%. Nanti kita akan lihat nih seperti apa di kuartal 3 begitu ya, sisi optimisme yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini. Apakah memang cukup kuat dari sisi daya beli, kemudian juga hal-hal monetary policy menopang inflasi cukup kuat nggak nih ya untuk memberikan rapot yang baik juga di kuartal 3 2022 ini. Oke, kita sekarang lihat mungkin dari sisi sektoral deh, Bram ya kan, karena kita akan fokus kepada apa-apa saja yang menarik, apa-apa saja yang mungkin bisa mulai dilirik gitu ya di tengah situasi seperti ini. Ya, oke. Kalau kita bicara ataupun mengamati secara sektoral begitu ya, Maria, ini juga dilihat yang hijau. Dua doang yang hijau, yang lain merah ya. Hanya dua saja yang nampaknya juga cukup defensif begitu. Kalau kita lihat juga kesehatan ternyata tadi sempat menembus penguatan 1%, saat ini juga mengurangi penguatannya di 0,92% dan juga energi 0,14%. Untuk kesehatan ini sebetulnya tidak ada sentimen yang kelihatan juga begitu dari untuk pergerakannya hari ini, tapi untuk energi ini juga menarik. Andai kita melihat beberapa hari terakhir ini energi ataupun beberapa bulan terakhir ini energi ini juga cukup defensif begitu Maria, di mana saat ini juga kita perhatikan bersama 0,14% yang ditopang dari penguatan yang terjadi di bumi, yang mencatatkan nilai turnover juga cukup tinggi pada hari ini mencapai 577 miliar rupiah yang juga ikut menopang pergerakan IHSG di hari ini. Dan menariknya juga andai kita lihat begitu, walaupun akhirnya sektor finansial keok begitu ya ditutup di zona merahnya, tapi andai kita lihat pergerakan BBRI dan juga BBCA, ini nilai turnovernya pada hari ini juga cukup menarik diperhatikan Maria, di mana untuk pergerakan BBCA pun hari ini juga ditutup menguat 0,60%, walaupun tadi juga sudah mampu menembus level tertingginya di 8.450 poin ini rupiah per unit saham. Maksud kami ini juga kalau kita amati juga ini juga jadi penopang IHSG karena market cap-nya yang cukup besar. Betul. Tentunya kalau kita lihat secara chartnya juga sama begitu ya, di saat IHSG menguat, BBCA juga pas di saat itu juga BBCA juga menguat Maria. Karena mendominasi pasar ya. Jadi kalau transaksi apa yang terjadi di saham-saham dengan cap besar cukup mempengaruhi keseluruhan dari indeks harga saham gabungan. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari beberapa emiten yang disampaikan oleh Bram, ini kemarin juga cuannya kenaikannya juga cukup signifikan. Mungkin ini ada sedikit technical corrections gitu ya, karena kita tahu capnya juga besar. Sentimennya juga masih banyak ya terkait mengenai financials dan juga mining ini atau mungkin dari coal mining ini Bu Mira.